Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Acara Habib Syekh kemarin itu bisa dibilang sukses. Ya, acara Habib Syekh di Banyuwangi terbilang sukses. Ya, walaupun hujan mengguyur mulai dari siang sampai dengan acara selesai. Tapi ya acaranya sukses. Kenapa kok kemarin saya bilang sukses? Ya, karena ada sebabnya. Kemarin dari Ketua PWI Banyuwangi, yaitu Ki Ageng Jiwosroyo, itu sudah menginstruksikan supaya apabila Habib Syekh itu tetap dihadirkan untuk konser sholawat, maka akan diturunkan paksa. Jangan dikira bahwa kemarin dari PWI LS itu tidak berani. Bukan karena masalah itu. Kita tarik 3 hari kemarin. Jadi ada sebuah video dari Ki Haji Madun Usman Al-Bantani dan Gus Abbas pada saat mereka ini ceramah di Losari, Brebes. Ki Madudin sudah melihat video dari Ketua PWI Banyuwangi itu viral, sehingga dengan bijak dari Gus Abbas serta Kiai Imad dari PWI Pusat itu menginstruksikan supaya Laskar Sabilillah, supaya perjuangan Wali Songo Indonesia di Banyuwangi tidak melakukan hal yang bertentangan dengan keamanan. Artinya mereka tidak boleh arogan. Ya, kalau kebijakan dari Pemda Banyuwangi tetap mengadakan konser sholawatan, ya silakan, hak mereka. Hak mereka. Artinya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di dalam merangkul masyarakat pribumi itu tidak boleh dengan arogan, harus santun. Kita menunjukkan bahwa pribumi itu tidak seperti mereka-mereka yang suka mempersekusi dan lain sebagainya. Tidak. Jadi, saya informasikan kepada seluruh netizen nih, bahwa acara di Banyuwangi itu kemarin telah sukses, walaupun hujan turun dengan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, sebetulnya dari PWLS di Banyuwangi itu sudah benar-benar nekat. Apalagi dari ketuanya Ki Ageng Jiwosroyo itu sudah menyampaikan bahwa kami siap jihad. Bahkan dari Laskar Sabilillah itu sudah di BA. Pokoknya apapun yang terjadi, walaupun harus dengan pertumpahan darah, itu tetap akan mereka lakukan. Mereka tidak rela bumi Banyuwangi itu diinjak oleh kelompok habaib, khususnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Itu tidak boleh. Ya, semua netizen itu sudah ingin melihat apa yang akan terjadi begitu. Apakah ini akan terjadi gegeran gitu. Tapi nyatanya bisa dilihat semalam dari beberapa tayangan di YouTube, itu acaranya acara biasa, lancar. Tetapi itu bukan karena dari Laskar Sabilillah dari PWI itu tidak berani, bukan. Karena ada instruksi dari pusat. Bahkan instruksi ini sudah tersebar lewat WhatsApp, lewat pesan berantai WhatsApp itu dari pengurus pusat sampai dengan pengurus daerah atau pengurus kabupaten, bahwa untuk PWI LS Banyuwangi itu tidak boleh melakukan hal yang dianggap arogan. Jadi harus dengan santun. Ya. Kemudian ada sebuah video dari Ki Madudin Usman pada saat beliau ini ceramah di Losari, Brebes. Di sini kita bisa melihat bahwa Ki Imad itu sudah 3 hari kemarin, jauh-jauh hari, itu tidak mengizinkan PWI serta RS untuk
menurunkan paksa Habib Syekh jika Habib Syekh itu turun ke bumi Banyuwangi. Ya, jadi alasannya bukan karena PWI LS itu penakut, bukan. Itu hal yang mudah sebetulnya. Ya, walaupun kemarin Alam, kalau bisa ditanya mungkin ya, Alam itu tidak menghendaki Habib Syekh untuk bersolawat di sana. Jadi mulai dari siang sampai sore sampai malam sampai acaranya bubar itu hujan deras, hujan turun. Iya, dari para jamaah yang ke sana untuk ikut sholawatan itu satu persatu pulang, rombongan-rombongan pulang, banyak yang pulang. Padahal kalau terang benderang, wah, ramainya luar biasa. Ya, ini sehingga kita bisa melihat bahwa dari Pemda Banyuwangi itu sudah dablek, dan alasan keamanan pun mereka tetap ngeyel. Artinya dari pihak pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari instansi Pemda, dari instansi keamanan, dari aparat keamanan TNI Polri, bahkan dari instansi pendidikan, itu banyak sekali yang memang sudah terpapar dan terdoktrin para habaib. Ya, dari penolakan-penolakan terhadap ulama Nusantara, termasuk Kiai Imad sendiri di Banyuwangi sempat ditolak, kemudian untuk kajian terbuka atau debat terbuka di UIN Sunan Kalijogo pun dibatalkan dengan alasan keamanan. Walaupun ketika Banyuwangi ini membara dengan alasan keamanan pun, mereka dari pihak Pemda, pihak aparat dan sebagainya tetap mengadakan. Artinya, dalam hal ini terlihat bahwa dari pihak pemerintah, khususnya Pemda Banyuwangi, ini tidaklah objektif, tetapi sangat subjektif. Apakah ini tidak akan ada konsekuensinya? Ada. Ini ada konsekuensinya karena mereka telah bermain dengan leluhur, bermain dengan bumi pertiwi. Ya. Kita boleh untuk tidak sependapat, tetapi kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia membawa nama Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan agama Islam yang penuh dengan kesantunan, maka kesantunan ini yang harus untuk dijadikan modal perjuangan dan model pergerakan. Tidak boleh kita hanya gara-gara membalas orang yang melarang kita untuk datang ke suatu kota, kemudian kita menggunakan hal cara-cara yang sama. Kita boleh menolak kehadiran orang yang dianggap bahwa dia tidak sepaham dengan Nahdlatul Ulama, tetapi hanya sebatas menyampaikan pendapat. Tidak boleh kemudian kita lebih daripada itu. Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadarkan umat Islam, bagaimana umat Islam tidak boleh lagi mempunyai mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah.
bukan hamba manusia, dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia. Apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil. Mana buktinya, enggak punya bukti. Mana sejarahnya, enggak punya sejarah. Mana hasil tes DNA-nya, tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak dengan hal-hal yang merugikan. Jadi jangan salahkan dan jangan menyesal apabila Bundar Pertiwi melaknat kalian semua untuk mendukung para penjajah antek-antek Belanda, yaitu para Habib Balwi keturunan Yahudi. Ya, kita lihat saja akan terjadi pada mereka besok. Kita sebagai pribumi, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.